Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Setelah di video sebelumnya kita bahas materi tentang struktur dan teks kebahasaan cerpen, pada hari ini kita akan lanjut membahas materi bagaimana menyusun teks cerita pendek dan menyunting teks yang telah kita buat. Oke, mari kita lihat langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan pokok atau dasar cerita. Tema dalam cerita menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. 2. Menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Pusat pengisahan adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita, dari mana pengarang memandang cerita. 3. Menentukan perwatakan. Perwatakan berkaitan dengan sifat-sifat tokoh yang digambarkan dalam cerita oleh pengarang. Penggambaran tokoh-tokoh menggunakan dua metode, yaitu metode analitik dan dramatik. Mari kita lihat yang pertama, metode analitik. Pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Pengarang mencantumkan watak tokoh, misalnya keras kepala, sombong, rendah hati, pemalu, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh. Ia tersinggung. Sebenarnya antara tersinggung dan takut. Namun, hasratnya untuk mencari Mbak Tun kuat sekali. Ia melangkahkan kakinya dalam kegelapan, sementara di belakangnya masih terdengar suara-suara yang menertawakannya. B. Metode dramatik. Merupakan penggambaran watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarangnya, tetapi disampaikan melalui aspek-aspek tertentu. Aspek-aspek itu adalah yang pertama, pilihan nama. Pilihan nama menurut Danalis dapat diketahui bahwa tokoh tersebut orang yang berasal dari lingkungan suatu daerah. Mari kita lihat contoh. Tiba-tiba terlintas pikiran dalam benaknya mendengar ucapan Nalis tadi. Apa mungkin harimau belang jadi turun ke dusun gara-gara hutan rimba di sini semakin sedikit? Pikiran ini menyelinap karena Meno teringat berita di TV yang pernah dia tonton. B. Penggambaran fisik. Misalnya, cara berpakaian, postur tubuh, dan reaksi antar tokoh. Mari kita lihat contoh. Pada suatu hari ketika pulang dan melewati kedai gulai kambing kakek Elman, seorang laki-laki tua yang selalu memakai udeng Jawa di kepalanya, Gito dipanggil oleh kakek Elman. Gito diberi makan, lalu seperti biasa Gito disuruh membersihkan rumput di pekarangan belakang kedai. Yang ke-C, penggambaran melalui cakapan, baik dialog maupun monolog. Watak tokoh cerita dapat diketahui berdasarkan dialog antar tokoh dalam cerita. Mari kita lihat contoh. Kamu Jubedi, tanaman padi termasuk kelompok apa? Graminia, Ibu. Jawab Jubedi dengan sangat tangkas. Bagus, kamu pandai. Kalau kelapa? Palma, Ibu. Bagus juga. Lalu tanaman kentang? Solanaceae. Yah, kamu memang hebat. Kita lihat yang berikut. Menentukan latar atau setting. Merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Pengarang harus menentukan tempat, waktu, dan suasana yang akan digambarkan dalam cerita. E. Menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita.
Alur merupakan jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Mari kita lihat 5 tahap alur. Yang pertama, tahap penyituasian. Merupakan tahap pembuka cerita, pemberi informasi awal, terutama berfungsi untuk melandasi cerita yang dikisahkan untuk tahap berikutnya. 2. Tahap pemunculan konflik. Merupakan tahap awal munculnya konflik. Konflik itu sendiri akan berkembang menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. 3. Tahap peningkatan konflik. Konflik yang sudah telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang. Peristiwa-peristiwa yang menjadi inti cerita semakin mencengangkan dan menegangkan. 4. Tahap klimaks. Konflik-konflik yang terjadi ditimpakan kepada tokoh cerita mencapai titik puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. 5. Tahap penyelesaian. Konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendurkan. Konflik-konflik tambahan jika ada juga diberi jalan keluar, lalu cerita diakhiri. Tahap ini disesuaikan dengan tahap akhir di atas. Oke, sampai di sini masih semangat? Kita lanjut ya. Lanjut. Yang kedua, menyunting cerita pendek yang telah dibuat. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyunting memiliki arti menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa. Bahasa di sini menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Mari kita lihat lagi unsur-unsur yang perlu disunting. A. Kesalahan tulis. B. Ketepatan ejaan berhubungan dengan tanda baca dan huruf besar. C. Pilihan kata. D. Keefektifan kalimat berhubungan dengan penggunaan kalimat. E. Keterpaduan paragraf, yaitu keterpaduan kalimat dalam satu paragraf dan hubungan antar paragraf dalam satu karangan. Oke, jadi itu pembahasan materi tentang menyusun dan menyunting teks cerita pendek. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan nantikanlah video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.